Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mari hadir dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Ciane. Tuhan. Berasal dari Kota Medan. Ya. Oke. Ciane ini keluarga besar tidak 100% percaya Yesus. Masih melakukan tradisi-tradisi, ritual-ritual yang diturunkan oleh nenek moyang. Betul ya, Ciane ya? Betul. Betul sekali. Ini cemana ini ceritanya ini? Jadi kita keluarga itu suku Tionghoa ya. Kita suku Tionghoa. Ya. Jadi kita tuh masih menjalankan tradisi orang tua, nenek moyang, kepercayaan nenek moyang gitu ya. Nah, jadi dari kecil itu saya itu dari kecil udah hidup seperti itu gitu loh. Saya dibesarkan sama nenek gitu ya. Jadi ikutlah ritual apa yang nenek jalankan. Jadi kita ikut seperti itu. Nah, bertahun-tahun seperti itu, termasuk orang tua saya sendiri, mama gitu. Karena saya nggak punya bapak lagi. Saya nggak punya papa. Sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Jadi papa itu meninggal ketika saya masih di kandungan gitu. Oh, jadi nggak pernah lihat wajah papa? Tidak, nggak pernah sama sekali. Oke. Jadi sudah itu setelah papa meninggal, saya lahir, mama itu yang mencari nafkah. Ya, mama yang mencari nafkah untuk kita lah. Jadi kita bersaudara 4. Bersaudara 4, orang tua yang mama saya bekerja untuk membiayain kita. Jadi sehari-hari kita itu hidup sama nenek. Nenek yang membesarkan kita, yang mendidik. Nah, puji Tuhan di dalam didikan nenek kami itu terarah. Walaupun nenek itu tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus. Gitu. Kita hidup terarah dalam arti konteks kita tumbuh menjadi anak-anak yang sopan, yang tidak berandal lah gitu. Nggak liar lah. Kita terarah sekolah dengan baik. Kita pulang juga dalam kondisi rumah, kita tahu kerja, kita tahu ini gitu. Jadi walaupun kita kurang, mau dibilang sebagai anak, kita kurang kasih sayang otomatis karena tidak ada papa, tidak ada mama di samping, hanya nenek gitu. Kasih sayang nenek itulah yang membuat kami itu penyemangat buat hidup kami gitu. Jadi mulai dari kami kecil, apalagi saya dari bayi dari bayi itu udah di tangan nenek. Bahkan saya lebih sayang dan lebih dekat ke nenek daripada ke mama. Karena jarang ketemu dengan mama. Nah, berlambatnya hari demi hari kita mulai itu saya mulai mengenal yang namanya Kristen gitu ya. Mulai mengenal Kristen. Walaupun kita waktu itu di Katolik gitu. Di Katolik
Katolik. Bahkan di Katolik saya itu menjadi pelayan di Katolik. Saya anak paroki. Saya melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di Katolik itu. Bahkan saya menjadi kesayangan pastor waktu itu. Tapi ketika pulang ke rumah, tradisi jalan terus. Iya, jalan terus. Ritual jalan terus. Berarti penyembahan kepada dewa-dewa juga jalan terus. Jalan, ada juga. Karena itu sulit untuk kita karena kita memang dasarnya dari awalnya itu seperti itu kan, awalnya seperti itu. Nah, jadi saya itu mulai di Katolik itu lama lama sekali saya pelayanan sampai akhirnya di SMA, saya SMA kelas 1, saya mulai mengenal yang namanya Yesus yang sebenarnya. SMA ya? Iya, SMA kelas 1. Bagaimana perjumpaan pribadi tersebut? Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan itu adalah pertama itu saya kenal dengan suami saya yang sekarang ini waktu SMA, tapi itu masih kita berteman seperti biasa gitu. Tapi suami saya ini dulu dia sudah di Protestan lah kita bilang gereja. Saya di Katolik waktu itu gitu. Jadi setelah itu dia bawa saya ke gereja dia gitu kan. Gereja dia, cuman waktu itu karena saya masih di Katolik belum terbiasa dengan penyembahan di gerejanya gitu. Akhirnya saya sama dia sempat ribut juga masalah gereja gitu. Kok gereja kamu seperti itu gitu kan? Nah, sementara di Katolik kan cara liturginya beda gitu ya. Tapi ajaibnya Tuhan itu, Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Tuhan membawa saya itu untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, suami saya bawa saya itu ke gereja, tetapi di tengah-tengah itu saya ketemu dengan seorang yang di toko buku gitu ya. Saya dulu seneng beli kaset rohani kaset buku-buku rohani itu ada tuh renungan rohani gitu pagi gitu. Saya seneng itu ke toko buku dan beli. Nah, suatu hari saya ketemu tuh sama salah satu pengerja gitu kan. Jadi dia ngajak ngomong dengan saya, bicara gitu kan. Kamu begini, singkat cerita dia ngajak saya itu. Ngajak saya ibadah. Ajak saya ke waktu itu bukan hanya ibadah tapi ke komsel. Ke komselnya mereka. Ke kelompok yang lebih kecil nih. Kayak persekutuan doa. Di rumah ya. Di rumah. Dia tanya saya rumah di mana, apa gimana. Akhirnya saya tertarik tuh, nggak tahu tuh kenapa, ada apa sih gitu, kok spesial gitu loh. Tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya untuk pergi gitu. Jadi akhirnya saya pergi ke tempat itu, ke apa itu komsel itu. Saya pergi ke situ. Terakhir setelah saya di situ, Tuhan banyak berbicara di hati saya. Tuhan taruh kegelisahan di hati saya. Jadi di situ saya mulai mencari Tuhan. Siapa sih Yesus itu gitu loh. Saya kok saya beda gitu loh. Saya kok mendapat hati itu beda dengan yang ini gitu. Yang saya terima hari-hari ini. Nah, waktu itu suami saya bawa saya di KKR. KKR itu KKR besar. Di salah satu tempat ibadah. Tiba-tiba saya duduk tuh di atas. Tiba-tiba Tuhan itu menyentuh hati saya dan saya turun ke bawah. Dari atas itu ada altar call. Jadi maju di ke depan nih. Iya, maju karena ke dipanggil. Iya. Siapa yang mau didoakan gitu. Iya, benar. Jadi saya turun. Saya tiba-tiba turun aja, didorong oleh Roh Kudus. Saya percaya hari ini Roh Kudus ya. Roh Kudus turun, tuntun saya turun. Akhirnya saya turun, saya maju paling depan. Jadi ada hamba Tuhan yang berdoa, itu tumpang tangan sama saya. Saya ngerasakan api di tangannya. Saya ngerasakan panas. Waktu dia numpang tangan saya, itu panas. Akhirnya saya rebah. Saya rebah, dan dalam rebah tuh saya nggak tahu kan apa-apa gitu. Nah, setelah saya bangun, ini udah nangis nih. Mata sudah sembab. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baptis saya dengan Roh Kudus. Pada saat itu juga? Pada saat itu. Padahal ini belum baptisan air ya? Belum. Ini langsung dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat itu. Saya dibaptis. Saya tercengang karena sebelum saya maju altar call, ketika ada penyembahan, saya bingung orang ini ngomong apa, gitu kan? Karena bahasa Roh Kudus itu kan beda. Ngomong apa sih mereka gitu? Jadi saya kaget gitu loh. Saya kaget apa ini gitu kan? Mantra gitu ya. Ngomong apa? Jadi saya seperti enggak lah, entah nih gereja apa gitu. Akhirnya
ketika altar call itu saya juga heran kenapa saya maju ke depan. Nah, jadi disitulah saya menerima baptisan Roh Kudus. Wow. Nah, setelah itu seketika itu juga saya sudah mengambil keputusan, Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya mau cari Yesus itu siapa gitu. Berarti saya mau mengenal lebih dekat lagi. Iya gitu, saya mau mengenal lebih dekat lagi. Nah, saya sudah mulai jarang ke gereja saya juga sudah jarang untuk pelayanan di gereja saya waktu itu. Dan ritual-ritual pada saat itu sudah mulai saya kurangin, sudah mulai karena mulai tahu kebenaran nih. Iya, sudah mulai saya kurangin, udah. Setelah itu saya sudah mulai masuk ke salah satu gereja yang ada di Medan. Nah, gereja suami saya gitu ya. Saya ikut ibadah gitu sama dia. Dia pun juga heran kok saya ikut ibadah. Terus saya bilang, saya tadi waktu di altar call, saya nggak tahu ngomong apa. Saya bilang, kok rasa saya panas, karena urapan saya percaya itu urapan Roh Kudus ya. Urapan itu saya rasa panas gitu. Nah, setelah saya ke gereja, saya ke gereja di tempat suami saya di situ mulai belajar Tuhan, dan Tuhan banyak singkapkan firman Tuhan. Tuhan banyak singkapkan. Nah, setelah itu, setelah berapa bulan saya dari baptisan Roh Kudus, saya langsung minta dibaptis. Ini saya langsung minta SMA nih ya? Iya. Lah ini bagaimana pertimbangannya? Karena kan keluarga besar tidak Kristen nih, masih percaya ritual-ritual. Iya. Bahkan saya baptis itu saya nggak akan memberitahu keluarga. Wah, nekat. Saya nggak memberitahu keluarga. Jadi pas kebetulan itu ada teman saya yang kita kenal di gereja ini juga. Dia yang bawa, saya telepon dia bilang, ayo gitu. Ayo saya mau baptis. Saya bilang, wah, dia dengan senang hati jemput saya di rumah. Waktu dari rumah itu saya nggak bilang saya itu mau baptis. Saya pergi aja gitu, bawa tas, saya pergi baptis. Pokoknya ini keputusan pribadi. Iya. Saat itu hati saya itu menggebu-gebu, dan saya itu benar-benar nggak tahu ya, susah untuk melukiskan. Kalau mau dibilang seperti orang yang menerima kado yang besar, itu hatinya gembira, riang semuanya. Nah, seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya dibaptis. Sudah saya dibaptis, saya pulang ke rumah. Itu sudah mulai ya. Kalau kita percaya itu ada roh yang tidak senang gitu ya, itu biasa. Merasakan ya di rumah ya? Saya sudah ngerasakan di situ. Kayak peperangan berarti. Benar, saya kayak peperangan seperti itu. Karena saya percaya setelah saya baca firman, kita yang udah di dalam terang, maka kita nggak bisa bersatu dengan gelap. Benar. Betul. Jadi saya ngerasakan roh yang ada di rumah itu tidak senang dengan kehadiran saya. Jadi dia pakailah orang-orang keluarga saya untuk ribut dengan saya, cari permusuhan dengan saya. Tapi saya nggak peduli gitu, karena saya pengen cari Tuhan, saya pengen cinta Tuhan gitu. Saya tidak peduli dengan keadaan itu. Saya kebetulan kamar saya di atas, saya hanya berdoa setiap hari. Saya berdoa setiap hari, saya berdoa. Terakhir endingnya, mama saya tuh tahu saya dibaptis. Akhirnya tahu nih. Tahu bahwa Ciane menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Iya, tahu. Bagaimana tuh respon? Jadi ketika itu mama marah. Kenapa kamu dibaptis? Kenapa kamu mau ini? Terus gimana dengan agama yang sebelumnya gitu? Saya kepercayaan saya yang sebelumnya, dengan mana kata nenek moyang kan ada gitu ya. Bagaimana dengan ritual ini? Gimana katanya? Terus saya bilang, gak ada lagi. Saya bilang, di dalam Tuhan itu tidak boleh. Saya bilang, saya sudah mengambil keputusan, saya dibaptis, maka saya akan ikut Tuhan Yesus. Saya bilang, saya akan cari kebenaran itu sampai saya menemukan. Saya bilang. Terus mama saya bilang, kamu anakku durhaka, kamu tidak tahu diri katanya. Mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi katanya, kayak gitu. Nah, saya di situ sebagai manusia ya, seorang anak ya, orang tua ngomong gitu ya, takut ya, terus sedih gitu ya. Kok saya seperti saya seorang penjahat yang dibenci gitu ya. Tapi saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, hari ini saya bayar harga. Saya bilang, saya bayar harga Tuhan, karena saya dibenci oleh keluarga. Nah, sejak itu mama telepon kakak-kakak saya waktu itu. Kakak saya, dia telepon bahwasanya dia bilang bahwasanya saya itu masuk Kristen gitu loh, sudah dibaptis katanya begini. Nah, kakak saya itu marah dengan saya juga. Kenapa katanya? Sementara kamu yang di Medan, kamu yang bisa ngurusin semuanya katanya. Kenapa kamu harus gini? Saya bilang saya sudah tidak mau lagi, saya sudah mengerti kebenaran bahwasanya itu tidak boleh. Saya bilang. Nah,
Jadi sejak itu kakak saya bilang, wah kamu sudah tidak saya anggap adik lagi. Waduh, penolakan dari mama, penolakan dari kakak. Iya benar. Jadi sejak itu, tapi ada di hati saya ini yang kuat, menguatkan saya, yang selalu menyatakan sabar, tenang gitu. Saya percaya itu Roh Kudus gitu. Setiap hari sebelum saya pergi kerja, saya saat teduh, saya baca firman, saya berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari sampai di usia 7 tahun. Saya berdoa itu. Wow. Nah, sampai di 7 tahun saya berdoa. Ternyata di dalam 7 tahun Tuhan menyelamatkan keluarga saya satu demi satu. Orang tua saya, mama saya, kedua kakak saya, abang saya. Tuhan ambil mereka satu-satu. Akhirnya mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Iya, benar. Dengan proses hidup yang mereka alami. Terakhir 7 tahun berdoa nih ya? Iya, setelah 7 tahun itu. Makanya Tuhan bilang sabar. Tuhan kasih saya ayat waktu itu di firman Tuhan. Sekalipun ayahmu dan ibumu tidak meninggalkanmu, tapi aku Tuhan tidak meninggalkanmu, kata Tuhan. Amin, amin. Amin. Jadi saya pegang itu ayat. Saya pegang itu ayat. Saya percaya Tuhan itu tidak ninggalin saya gitu. Nah, ketika Tuhan menyelamatkan keluarga saya di situ menangis dengan cara Tuhan yang luar biasa. Iya, semua akhirnya ya. Semua artinya satu persatu dibaptis nih. Iya, menerima Tuhan bahkan abang saya yang nomor 3 di atas saya, itu dia menjadi hamba Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang pendeta? Iya. Menjadi seorang pendeta. Wow. Padahal mereka dulu menolak ya? Menolak. Semua menolak dan mereka tidak mau mengakui saya sebagai keluarga, saudara, adik. Padahal dalam 7 tahun itu Ci Ana ada di rumah kan? Iya, di rumah. Tapi saya tidak dianggap sebagai keluarga. Maaf, saya di rumah itu seperti kos jadinya. Jadi ketika mereka melakukan ritual-ritual pada saat itu, Ci Ana udah nggak ikut? Saya nggak ikut, saya langsung pergi. Nah, waktu itu saya satu malam saya dapat mimpi. Seperti saya di dalam mimpi itu ketika mereka melakukan ritual, saya itu dapat seperti selubung. Itu ada satu tirai yang memisahkan saya dengan keluarga saya. Saya menangis di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau ada tirai itu. Tirai itu berarti pembatas kan, yang membedakan saya dengan mereka, terang dan gelap. Saya tidak mau tirai itu. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau. Nah, setelah saya berdoa untuk tirai itu, disitulah tahun-tahun berikutnya Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Wow. Tuhan menyelamatkan. Ya, ini mujizat besar ini. Ya, satu orang diselamatkan, seisi keluarga akhirnya ikut juga diselamatkan. Benar. Karena Ci Ana berdoa. Jadi bukan cuma sekadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi Ci Ana 7 tahun terus berdoa supaya keluarga juga diselamatkan atau dimenangkan. Ya. Jadi nggak diem. Iya. Jadi kerinduan saya kan kalau Tuhan kasih mimpi seperti itu berarti ada tirai pembatas antara saya dan keluarga saya. Saya kan tidak mau. Saya tidak mau egois untuk selamat sendiri, untuk mengenal Tuhan sendiri. Betul. Saya tidak mau egois untuk menikmati rahmatnya Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan. Saya nggak mau sendiri. Jadi saya mau keluarga saya juga mereka mengenal Tuhan. Gitu. Nah. Berarti pada saat itu satu persatu keluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti mereka juga perlahan-lahan meninggalkan semua ritual, penyembahan. Bahkan di rumah saya itu ada penyembahan kan, itu langsung dicopot. Langsung dicopot, langsung semuanya dan kembali dengan caranya Tuhan memproses hidup mereka. Terakhir mereka Tuhan tarik, dengan proses-proses yang mereka alami gitu ya. Jadi sampai saya itu hati saya itu tetap ke Tuhan waktu itu, walaupun dengan berbagai masalah hidup yang saya jalani. Itu gitu biasa. Selama kita hidup persoalan itu pasti ada. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Sekalipun kita sudah nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, persoalan akan tetap ada. Iya benar. Oke. Nah, Ci Ana menikah di umur berapa? Menikah di umur 25. Oke. 24 deh. 24. Iya, sorry 24. Oke.
Wah, cukup muda ya? Iya. Oke. Saya sama suami itu beda 6 tahun. Oh, 6 tahun. Waktu itu suami udah umur 30. Oke. Apa yang memutuskan menikah pada saat itu? Faktor utama menikah itu waktu itu karena mama sudah mulai pindah ke Jakarta sebenarnya. Oh. Jadi saya itu kan kerja di Medan. Ya. Jadi waktu kerja itu saya pacaran dengan suami saya ini kan. Iya. Jadi mama itu sudah dibawa sama kakak saya ke Jakarta, tinggal bersama dengan mereka. Oh, udah satu rumah ini. Iya. Oke. Jadi tinggal saya sendiri di Medan. Mama saya tuh nggak tega lah biarin saya sendirian di Medan gitu. Kawinlah kau gitu ya? Ya, udahlah nikahlah lagi kamu pacaran juga udah lama gitu kan. Iya. Akhirnya setelah mama ngomong gitu, terus mama ngomong ke suami saya nih sekarang, dia ngomong bahwasannya udah nikah aja gitu. Kamu nikah. Soalnya dia juga mama udah nggak di Medan gitu kan. Mama juga langsung to the point aja. Saya nggak mau kalian nanti MBA katanya. Iyalah ya. Gitu. Iya. Jadi akhirnya ya kita menikah gitu loh. Akhirnya kita menikah di tahun 2000 kita menikah. Tahun 2000 itu kita menikah sampai di pernikahan tahun 2001 saya dikaruniakan seorang anak perempuan. Oh, langsung ya? Iya. Puji Tuhan ya. Langsung. Saya dikaruniakan anak perempuan, lahir. Saya beri nama Naomi. Naomi. Iya. Alkitabiah sekali. Iya. Alkitab banget namanya. Oke. Ya. Saya kasih nama Naomi setelah perjalanan rumah tangga saya. Tetaplah yang namanya makhluk hidup manusia pasti ada masalah. Oke. Di tahun ke-7 pernikahan saya itu ada badai. Tahun ke-7 nih ya? Iya, ada badai. Ada badai yang menimpa keluarga saya, yang saya tahu gini, Tuhan itu baik gitu ya, Tuhan baik gitu. Nah, kasih saya waktu itu suami saya dekat dengan seorang wanita di tempat kerjanya. Oh, baik, badai tersebut adalah seorang wanita ya? Ada seorang wanita. Dan saya ketahui itu dari seorang hamba Tuhan sebenarnya. Oh, kok bisa? Tuhan itu, makanya saya bilang, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberitahukan apapun yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak tahu. Gitu. Nah, melalui seorang hamba Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia untuk membawa saya menyelesaikan masalah saya yang saya alami pada saat itu. Jadi hamba Tuhan itu dengan singkat ceratnya tentang keberadaan suami saya di mana dan memang saya itu hidupnya terpisah sama suami di luar kota. Oh, ada tugas di luar kota. Ya, kerjanya di luar kota Medan, di luar kota Medan. Berarti jatuhnya di situ pada saat terpisah tersebut. Benar. Oh, oke. Jadi pada saat terpisah kita berapa tahun gitu ya. Cuman lama juga ya? Iya, cuman suami pulangnya itu tetap pulang sebulan 2 kali. Oh, tetap pulang ke rumah, tapi 2 kali aja sebulan. Iya, jadi saya tuh nggak punya feeling apapun tentang dia di sana gimana, apa. Jadi saya tetap fokus dengan hidup saya dan anak saya gitu. Kebetulan di rumah itu saya punya usaha, saya ada usaha kecil-kecilan lah, ada usaha kecil-kecilan. Jadi saya fokus ke situ. Saya bilang sama suami, udahlah saya di Medan aja karena anak saya juga masih kecil dan dia juga sekolah di Medan. Akhirnya saya bilang udah saya di Medan aja, saya bilang. Oh, berarti keputusan Ciane sebenarnya tinggal di Medan gitu ya? Iya. Harusnya kan bisa ikut sebenarnya sama sebenarnya suami kan? Kalau saya paksa ikut bisa. Bisa kan? Cuman saya berpikir gini loh, jarak dia sama saya tuh nggak jauh, cuman 2-3 jam aja dari Medan. Nggak jauh-jauh kali. Iya. Karena kan anak saya sekolah, saya juga ada usaha. Saya pikir untuk saya pindah ke sana ngapain lah gitu, capek gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu, hari berjalan hari sampailah masalah itu terjadi. Saya ketahui, terus ya sebagai perempuan, sebagai manusia, pasti kita punya titik lemah. Iyalah. Kita punya titik lemah di mana kita tidak bisa menerima keadaan itu. Oh, ini pengkhianatan ini soalnya. Nah, ketika saya menerima itu, saya dengar dan saya selidikin.
Saya sampai ke kota itu, saya selidikin. Jadi Ciane datangi lah kota itu ya? Benar, saya datangin kota itu. Sampai di kota itu? Sampai di kota itu, saya berada di sana selama 3 hari. Saya membuntutin, saya mengikutin semua pergerakan kemana dan di mana mereka. Jadi tinggal di mana Ciane di sana? Saya tinggal di rumah penduduk yang ada di depan mes suami saya. Jadi numpang nih ceritanya? Iya, selama 3 hari. Kebetulan saya sudah 2 kali ya, sejak suami kerja 2 kali ke sana. Kebetulan yang di depan itu dia kerja di mes suami saya ini sebagai pembersih gitu. Itu ibu itu baik banget sama saya. Jadi ketika saya datang disambut dengan baik. Bahkan sinilah gitu ya. Sini aja ibu, tinggal sini dulu katanya. Berarti selama 3 hari itu Ciane pantau? Iya, saya dari depan rumah itu. Benar. Dia kalau keluar rumah pulang gitu. Iya. Apa yang Ciane temukan pada saat itu? Apa yang Ciane lihat? Memang nggak aneh-aneh sih. Kalau dilihat dari secara manusia wajar gitu ya. Nggak ada apa-apa kok. Kan dia cuma pergi breakfast sama, makan sama. Tapi bagi saya itu sudah luar biasa gitu. Jadi sarapan pagi sama-sama. Benar. Makan siang sama, bareng gitu. Jadi menurut saya itu adalah satu yang tidak baik dilakukan seorang suami atau istri. Iya, udah berpasangan. Iya, benar. Harusnya jaga etika. Iya, benar. Jaga hidup. Jadi saya itu mengikuti mereka selama 3 hari. Dan di hari ketiga itu saya udah nggak tahan lagi dengan apa yang saya lihat gitu. Saya telepon suami saya waktu dia masih bersama wanita itu di satu tempat di kafe. Akhirnya setelah itu saya ribut dong sama suami. Siapa sih istri yang tahan lihat suami seperti itu? Marah besar ini Ciane di kafe itu? Iya, sampai buat keributan di kafe itu. Artinya ini udah nggak tertahan lagi lah emosi ini ya? Benar. Jadi saya udah marah di situ. Terakhir sama suami kan ribut nih, ribut. Singkatnya saya pulang ke Medan dengan suami nih dalam kondisi ribut pada hari itu juga. Nah, di situ suami sudah menyatakan mau cerai dengan saya. Kenapa? Karena dia merasa malu kali di tengah kafe itu. Katanya saya mempermalukan dia dan juga tidak ada bukti perselingkuhan. Ada bukti perselingkuhan. Iya, tidak ada bukti. Jadi kalau menurut saya seperti ini, kalau kita sering pergi dengan orang yang lawan jenis, itu tidak baik. Enggak baik. Kecuali kalau kita ada pertemuan bisnis atau apa. Beda cerita. Itu pun cuma hanya sekali. Nah, ini kan rutin. Rutin. Sementara saya di Medan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya menjaga diri saya sebagai, lagipun nggak punya waktu juga gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya pulang ke Medan dan sama suami itu masih ribut ya di rumah. Dan di rumah itu ada mertua saya. Mertua saya juga ikut ribut dengan saya. Jadi dibela anaknya? Saya dibilang istri yang gimana nggak tahu diri lah, ribut lah, apalah gitu seperti itu. Nah, cukup berat perjuangan saya waktu itu. Jadi pada waktu itu saya sudah hampir mau menghabisi diri saya sendiri. Mau mengakhiri hidup? Iya, mau mengakhiri hidup saya. Frustasi. Ini otak blank, nggak tahu mau buat apa. Terakhir saya ditegur oleh Roh Kudus melalui anak saya. Mama ngapain di situ? Saya udah mau loncat. Jadi akhirnya Tuhan tegur saya. Terus saya tiba-tiba ditelepon sama hamba Tuhan itu. Kamu di mana? Jangan kamu lakukan. Tuhan sayang sama kamu, katanya. Kesini, katanya. Dia panggil saya ke rumahnya. Saya pergi. Dalam kondisi saya lagi stres, lagi banyak pikiran, frustasi, dan pakai baju tidur. Gitu. Pokoknya udah nggak peduli lah saat itu kondisi tubuh kayak mana ya. Kayak mana penampilan nggak tahu. Pokoknya jalanlah ke sana. Sampai saya di rumah hamba Tuhan itu, saya dipeluk sama istrinya. Dikatakan Tuhan sayang sama kamu, tuh saya didoain. Didoain. Dan dia berkata, Dek, Tuhan tuh masih sayang sama kamu. Tuhan itu mau hidupmu itu diberkati. Tuhan mau pakai hidupmu. Nah, disitulah saya menangis sejadi-jadinya. Dan saya di situ berjanji seperti ada kekuatan baru yang muncul dari dalam diri saya. Seperti ada kekuatan yang baru muncul. Dan saya percaya itu Roh Kudus. Disitulah saya menangis sejadi-jadinya. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan disitulah saya mulai
menyelesaikan masalah yang ada di depan saya. Hmm. Sambil saya dituntun oleh hamba Tuhan ini, saya menjalani semua yang Tuhan inginkan. Ya, ya. Nah, saya mulai berpuasa, Ya. saya mulai berdoa setiap hari, malam bangun, tengah malam bangun, saya terus berdoa. Jadi hidup saya itu berdoa. Jadi setelah itu saya di waktunya itu cepat sekali. Kalau saya tidak salah 40 hari saya berdoa. Berdoa, Iya, berpuasa. berpuasa, doa, puasa, bahkan saya puasa Esther waktu itu. Oh, ini benar-benar minta banget ya ini sama Tuhan Iya, ini. Saya puasa Esther waktu itu 3 hari saya puasa Esther. Oke. Nah, setelah itu selesai dari puasa Esther, saya masih terus melakukan puasa, yaitu puasa Daniel, peperangan. Oh, oke. Nah, Oke. jadi di dalam puasa saya itu, di hari terakhir mau saya selesaikan puasa, hamba Tuhan ini telepon saya. Dia bilang, Tuhan suruh kamu pergi ke sana. Kamu mau pergi nggak? Saya bilang, baik, saya pergi. Saya pergi ke sana. Saya ke sana, dan di sana saya berdoa. Saya ke mes suami saya itu, saya berdoa. Setelah selesai berdoa, saya nampak itu jimat dan sebagainya. Hah, jimat? Iya, di depan ruangan daripada wanita itu. Jadi Tuhan itu langsung berbicara di telinga saya. Itu untuk suamimu. Jadi si wanita itu semacam mengguna-gunai lah. Iya. Suami Ciane. Iya. Jadi makanya dia dalam pengaruh. Dan guna-guna dia itu sampai 40 hari. Kalau 40 hari Tuhan gak singkapkan itu, maka suami saya itu sama sekali sudah lupa, dan dia mau bawa suami saya itu pergi meninggalkan kami. Wah, oke. Jadi di situ Tuhan singkapkan benar-benar. Puji Tuhan lah, ya. Tuhan singkapkan benar-benar. Jadi ketika saya sudah tahu, Tuhan langsung bicara di telinga saya, itu jimat untuk suamimu. Jadi saya ambil minyak urapan, saya doa, saya percik seluruh kamar ruangannya, saya percik dengan minyak urapan. Nah, setelah itu saya balik ke Medan, saya pulang ke Medan. Nah, disitulah suami saya ketika hamba Tuhan ini dapat mimpi, berjatuhanlah ulat belatung dari kepala suami saya. Oh, dalam mimpi tuh? Iya. Ulat belatung? Wah, berarti udah mulai rontok lah. Iya. Guna-gunanya itu, gitulah kira-kira. Iya, benar. Sudah mulai rontok, dia punya kuasa gitu. Nah, setelah itu suami saya memang sadar dan telepon saya. Telepon saya, memang pada saat itu saya nggak tinggal di rumah. Setelah ribut itu saya nggak tinggal di rumah, saya mengungsi di rumah kakak saya. Jadi setelah itu suami saya seperti orang bingung, dia telepon, kamu di mana, katanya. Kata mama, kamu nggak di rumah. Iya, saya bilang, saya di rumah Aling. Kenapa? Kan kamu usir saya bilang. Oh, Ciane diusir suami? Iya, diusir waktu itu. Karena kan saya di kota itu ribut, kita pulang, terus kan kita berantem nih. Ya udah, dia bilang, kepak barangmu, kamu keluar dari rumah. Dia sudah ngomong seperti itu. Jadi waktu diusir, anak Ciane bawa? Iya, anak saya bawa. Anak saya yang satu itu, Naomi, saya bawa. Oke. Jadi kemana lah Ciane? Ya tinggal di rumah kakak saya. Oke. Tinggal di rumah kakak saya. Akhirnya setelah saya tinggal di rumah kakak saya, itulah proses yang saya jalani sampai Tuhan singkapkan belatung itu segala macam. Di situ dia mulai sadar dan dia mulai telepon saya, minta saya kembali pulang ke rumah. Saya bilang, saya tidak mau kembali karena kamu ngusir saya punya orang tua nih, saya bilang. Kamu datang minta maaf sama orang tua, minta kepada orang tua saya kembalikan saya gitu ke kamu. Akhirnya dia datang ke rumah kakak saya dan minta maaf. Dia aja bingung kenapa saya keluar dari rumah. Wah, betul. Itu diguna-guna lah itu, betul. Iya. Jadi dia itu telepon dan dia jemput. Akhirnya saya tuh udah nggak mau pulang, Pak, sebenarnya. Tapi di situ mama saya ngomong, tidak ada masalah dalam rumah tangga yang baik-baik aja, pasti selalu ada masalah. Nah, pulanglah, dia sudah jemput kamu, kata mama saya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah dengan muka sinisnya mertua. Oke. Dah, itu saya jalanin. Nah,
Selanjutnya suami saya minta saya itu tinggal di kota itu, mau bawa saya sama anak saya tinggal di kota itu. Oh, Jadi istilahnya di sini kami aja lah pindah. kita sama-sama Kita gitu. pindah. Nah, saya surprise juga tuh. Saya surprise pindah. Nah, tapi sebelum saya pindah, Tuhan menyatakan pernyataan satu kali lagi kepada hamba Tuhan ini. Dia minta saya membasuh kaki suami saya. Hah? Membasuh? Ya. Kan yang jatuh dia, yang Benar. selingkuh dia. Iya. Tapi kan istri harus taat sama suami. Harusnya dalam kasus ini suamilah yang basuh kaki istri. Iya. Udah diusir pula Ciana ya kan? Konsep Tuhan beda dengan konsep manusia. Jadi Ciana merendahkan hatilah pada saat itu. Iya. Membasuh kaki suami. Saya basuh kaki suami saya waktu itu. Jadi ketika saya membasuh, ketika hamba Tuhan itu memberitahu, saya langsung membasuhnya. Saya bilang, Pak, sebagai seorang istri, saya mau mengabdi sama kamu. Saya harus patuh sama kamu, itu perintah Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata karena saya takut sama kamu, tapi saya takut sama Tuhan. Saya menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Saya basuh kaki dia, dua-dua saya lap, saya seka. Ya ampun, apalah katanya? Dia diam dan dia nggak bisa berkata-kata, hanya terheran-heran. Iyalah, oke. Setelah itu ya kita pindah, merencanakan pindah ke kota itu, sampai akhirnya saya tinggal di kota itu. Tidak sampai di situ aja, perempuan itu masih terus mengganggu. Oke. Mengganggu sampai saya juga mau digunakan oleh dia. Jadi sekali lagi pertolongan Tuhan kepada saya, menjauhkan saya dari mara bahaya. Tuhan meluputkan saya dari rencana dia. Sampai saya hari ini ada untuk bersaksi. Puji Tuhan. Mak ganas sekali si kawan itu. Ya, terus saya tahu tidak aman di tempat itu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan berkenan kami tinggal lebih lama di sini, Tuhan singkirkan atau Tuhan kasih buka jalan bagaimana caranya aku tidak melihat dia lagi di sini. Atau Tuhan pindahkan kami kemana yang mau Tuhan bawa. Entah ke kota lain gitu. Iya, entah kemana gitu. Setahun dari masalah itu, kami dipindahkan Tuhan ke Medan kembali. Pindah tugas ini ceritanya? Iya, dipindahkan tugas, tapi dengan tidak enak gitu. Artinya fasilitas suami saya, apa yang suami saya dapat, semuanya ditiadakan. Kita kembali ke Medan kerja di kantor pusat. Nggak apa-apa itu. Tapi saya nggak mau karena ini pengaruh dari si wanita itu. Gara-gara dia lah dipindahkan ini, dicopot semuanya fasilitas. Iya. Jadi saya bilang, karena kan suami saya sudah mulai menjauhi dia kan. Marah lah dia merasa itu kan. Iya. Ngamuk dia tuh. Nggak terima. Akhirnya kita pindah. Dengan saya ngomong gini, Pak, udah tinggalkan kerjaanmu. Kalau kamu nggak nyaman, tinggalkan. Tuhan sanggup ganti pekerjaanmu. Iyalah, saya betul. bilang. Setelah itu kita pindah ke Medan. Dengan pindahkan anak saya di bulan 6 kita pindah dan kita kembali ke Medan. Dan kita menyewa satu rumah di Medan waktu itu. Dalam kondisi suami itu nggak punya pekerjaan, kan baru pindah. Terus pindah resign langsung kan ke Medan. Kita itu nggak punya pekerjaan, suami nggak punya pekerjaan. Nah, udah suami nggak punya pekerjaan, berarti kita hidup tuh bergantung dari tabungan. Iya. Bener ya? Tuhan luar biasa dengan tabungan yang ada Tuhan cukupkan. Nah, tapi nggak sampai di situ. Beberapa bulan setelah saya pindah, gak taunya saya ketahuan hamil anak kedua. Ini posisi lagi nggak kerja ini. Bener, posisi lagi nggak kerja. Hidup dari tabungan ini. Bener, hidup Sementara dari biaya hidup, ibu hamil kan cukup tinggi. tambah biaya anak saya Naomi kan masih terus berlanjut kan. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau minta anak, saya mau minta pekerjaan. Saya nggak punya duit Tuhan, saya bilang. Nah, jadi sebelum waktu saya pindah
ke kota itu, saya ada minta doa kan sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sudah dapat nubuatan dari Tuhan kalau Tuhan mau kasih saya anak kedua, dan keturunan kedua itu adalah laki-laki. Tuhan benar-benar genapi di hamil saya yang kedua, setelah saya ketahui. Itulah makanya saya kenapa bilang sama Tuhan, Tuhan bukan ini yang saya mau. Yang saya mau itu adalah uang dan pekerjaan. Ini yang saat urgent ini. Saya bisa hidup dari tabungan berapa lama Tuhan? Lama-lama tabungan itu akan tipis, menurun. Saya nggak punya apa-apa. Saya bilang saya nggak punya penghasilan apa-apa, dan saya nggak mungkin minta sama keluarga. Akhirnya itu sekali lagi Tuhan ajaib. Saya telepon hamba Tuhan itu, memang salah saya di sini. Ketika saya mendengar saya hamil dengan kondisi yang tidak saya inginkan pada saat itu, karena ekonomi saya lagi menurun, saya ingin meniadakan anak itu. Mau digugurin? Iya. Karena ngelihat kondisi nggak mungkin ini gitu. Daripada dia lahir sengsara menderita, saya pikir begitu ya, karena orang tuanya lagi nggak punya duit nih gitu. Jadi saya telepon hamba Tuhan, terus hamba Tuhan tuh mengingatkan saya, kau ingat doa saya 1 tahun yang lalu, Tuhan nubuat itu anak laki-laki, Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Ketika Tuhan yang beri, Tuhan yang sendiri yang akan menyukupkan semua keperluan dia. Betul. Sekali lagi saya bersujud minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa, saya minta ampun, dan saya berkati kembali anak saya yang ada di perut saya. Saya berkati. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi, saya bilang. Sudah tutup telepon, saya mulai, tapi berpikir dong ini gimana caranya, suami nggak kerja segala macam. Nah, tepat saya hamil, 1 minggu setelah saya tahu saya hamil, suami saya diterima di pekerjaan satu ekspedisi kapal. Suami Inilah saya pekerjaan Tuhan itu. Kita terlalu cepat kali mau nyerah. Ya itu. Jadi suami saya diterima di tempat kerja, satu pekerjaan. Ya puji Tuhan saya senang. Saya senang. Tapi gajinya kan nggak gede. Belum, masih awal ya. Gajinya nggak gede. Saya masih butuh begini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan memang dapat kerja. Saya bersyukur. Tapi Tuhan nggak cukup. Saya bilang, saya butuh nutrisi, saya butuh makanan, anak saya juga butuh biaya segala macam ya. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat untuk jual pulsa. Jual pulsa? Iya, jual pulsa cuma di depan rumah. Saya cuma gantung pakai tulisan di sini jual pulsa gitu. Nah, sama suami jual di tempat kerja gitu ya. Dan hasil pulsa itu lumayan, sampai 2-3 juta. Dari jual pulsa aja? Bener, dari jual pulsa. Jadi artinya itu tambahan lah ya? Iya, tambahan dari di luar gaji suami? Benar. Artinya Tuhan cukupkan semuanya. Iya, Tuhan cukupkan uang yang saya perlu. Tuhan bilang kan kamu mau perlu duit, ini saya kasih, saya buka jalan. Ya, itu Tuhan kasih. Jadi masih terus berlanjut hidup sampai hari mau persalinan nih. Saya kan tetap nggak punya duit banyak. Walaupun butuh sehari-hari dicukupkan, tetap juga butuh uang persalinan, butuh biaya untuk makan sehabis persalinan, gitu kan, butuh gizi lah kita bilang, susu anak lagi ya. Terakhir saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan ini lagi saya mau melahirkan, Tuhan saya nggak punya duit Tuhan. Saya bilang, saya itu bisa buat kue. Segala jenis macam kue kering, kue basah saya bisa. Cake Black Forest, kue ulang tahun saya bisa buat. Ajaibnya Tuhan kasih orderan Black Forest sebanyak 32 kotak. Black Forest? Acara apa itu? Teman saya mau bagi-bagi tahun baru. Ini detik-detik mau persalinan ya? Benar. Jadi saya buat kue itu pada kondisi saya itu hamil besar. Saya buat kue, saya making sendiri, dan bukan hanya kue basah, saya jual kue-kue kering juga. Jadi dari yang Tuhan kasih 32 kotak itu tambah kue-kue kering yang saya jual, Tuhan cukupkan dana untuk saya melahirkan 3.500.000. Wow, itu pekerjaan besar Tuhan itu. Benar. Oke. Jadi sudah Tuhan genapi, saya simpan tuh duit. Tibalah saatnya saya masa bersalin waktu itu. Setelah itu saya tenang dong, udah punya duit. Saya bilang sama suami, kamu nggak usah takut, saya punya uang. Saya bilang, sudah selesai. Selesai saya dari persalinan, ternyata jumlah persalinan saya itu cuma 3.300.000. 3 juta?
Oke. Tuhan siapkan saya 3.500.000. Sisa ini surplus. Oke. Sisa untuk saya pulang naik taksi. Oh, wow. Tuhan benar-benar sediakan loh Iya. semuanya loh, Ci. Bener. Ah. Jadi di masa persalinan saya, setiap orang yang datang, kita biasanya kan kalau orang datang kan bawa kado, bawa ini kan untuk orang baik dari keluarga, teman dan sebagainya. Nah, mereka yang datang itu tidak ada yang bawa kado. Semuanya bawa dalam bentuk ampau atau amplop. Itu plus sama emas. Biasa kalau kita tradisi orang Tionghoa, kalau melihat orang melahirkan, pihak keluarga itu kasih emas, kasih barang untuk si baby gitu. Okay. Semua saudara, teman saya itu semua kasih angpau atau kasih emas. Oh. Jadi begitu anak saya itu lahir, itu berkat Tuhan luar biasa, Melimpah. melimpah. Jadi kita itu di tradisi Cina itu ada yang namanya 1 bulan ya, itu namanya muague. Jadi setelah itu kan saya sudah divonis keluarga, saya nggak punya duit kan. Nah sampai keluarga bilang, aduh kalau nggak ada duit nggak usah buat muague, nggak usah buat 1 bulanan. Oh iya. Tapi sekali lagi saya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mencukupkan. Mantap. Kalau Tuhan bisa memberi yang terbaik untuk anak saya Naomi, maka hari ini Joe akan Tuhan beri yang terbaik. Tuhan tidak pernah mempermalukan namanya. Oh, dikasih nama Joe? Iya, saya kasih nama Joe Christian. Oke. Iya. Jadi akhirnya Tuhan mencukupkan semuanya. Di hari 1 bulan itu saya bisa pesan itu ayam kalasan sebanyak 60 kotak. 60 untuk tamu-tamu ini? Iya, untuk tamu-tamu orang-orang yang sudah memberi kado untuk anak saya. Jadi 60 kotak waktu itu. Plus Tuhan kasih tabungan lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk susunya dia, makanan dia. Mak. Itu pekerjaan Tuhan. Iya, itu pekerjaan Tuhan. Nggak ada pekerjaan saya. Iya, betul. Jadi setelah itu saya itu masih di dalam proses Tuhan. Tidak habis-habis Tuhan memproses hidup saya. Kejadian demi kejadian di dalam rumah tangga saya terus terjadi. Sampai terjadi pertengkaran dengan suami dan kembali lagi saya diusir. Oh, yang kedua kali nih. Yang kedua kali. Oleh karena ada satu pertengkaran, problem, saya diusir lagi sama suami. Saya pergi tinggal lagi di rumah kakak saya selama 2 minggu. Saya bawa kedua anak saya bawa pergi gitu. Nah akhirnya kita kembali lagi, nggak ribut lagi. Nah terus proses yang ketiga kalinya juga sama seperti itu. Diusir lagi? Diusir lagi suami. Wow, 3 kali nih. Pulang lagi ke rumah kakak. Pulang lagi saya ke rumah kakak. Karena kan saya nggak punya saudara yang lain selain kakak saya di Medan waktu itu. Jadi setelah itu, nah sampai saya ya rumah tangga ya berseret-seret, tati-tati semuanya. Tapi di tengah-tengah rumah tangga seperti itu luar biasanya Tuhan itu buat saya. Joe semakin hari semakin bertumbuh. Di usia Joe memasuki hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, 1 tahun berapa bulan itu ya. Itu Joe kena serangan panas, demam. Apa? Step. Joe kena step tinggi. Joe memang berapa hari sudah demam sakit, tapi saya nggak tahu dia demamnya itu di dalam sampai tinggi itu 42 lebih. Joe waktu itu. Dan dalam kondisi Joe itu sudah meninggal di tangan saya. Saya gendong dia, kondisi step, dia udah meninggal tuh Pak. Dari mana Ci Ane tahu udah meninggal? Sebenarnya nggak ada denyut jantungnya lagi. Ini di rumah ini ya? Di rumah, dan bibirnya hitam, tangan kuku-kukunya sudah hitam semua. Saya menangis dong sama Tuhan. Terus saya panggil masalahnya suami ini saya. anak mujizat ini gitu loh. Iya. Ya kan? Saya teriak sama Tuhan gini, Tuhan, Joe ini Tuhan yang kasih loh. Saya bilang, nggak mungkin secepat ini Tuhan ambil dia. Saya belum menikmati anak saya, baru setahun kan. Saya belum menikmati anak saya Tuhan, jadi belum cepat Tuhan ambil. Terus saya sama anak saya Naomi, saya ajak suami saya, ayo kita berdoa. Kami bergandengan tangan, kita doa gitu. Saya doa, saya bilang Tuhan kembalikan Joe. Saya tidak mau Tuhan ambil dia hari ini. Saya nggak terima Tuhan ambil.
dengan segala macam bahasa yang saya lontarkan sebagai seorang ibu. Saya minta anak saya kembali. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus 3 kali saya sebut, kembalikan anak saya, bernafaslah kau, saya bilang, kembali rohmu ke dalam ragamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang. Otoritas yang daripada Tuhan. 3 kali saya sebut dalam nama Tuhan Yesus, anak saya kembali hidup. Di rumah ini? Di rumah. Artinya nggak sempat dibawa ke rumah sakit? Belum sempat. Karena tidak ada kendaraan dalam kondisi hujan besar. Kami itu nggak sempat bawa dia ke rumah sakit. Langsung hari itu Tuhan bangkitkan dari kematian? Bangkit. Bener bangkit. Tiba-tiba nangis dia gitu, Ci? Nangis. Dan dia nangis kembali, wajahnya itu ya seperti orang hidup ya. Kembali darahnya tuh mulai mengalir, kuku-kukunya sudah mulai nggak hitam lagi, bibirnya udah mulai nggak hitam, seperti itu. Nah, saya senang dong. Saya sampai nggak bisa ngomong. Kayak apa ya? Terheran-heran. Speechless lah. Katanya. Speechless. Saya nggak tahu. Tapi di tengah speechless itu, tuh saya terus bergerak ke kamar. Saya buka baju. Saya minyakin anak saya. Terus saya bilang sama suami, sudah, ayo kita bawa dia ke rumah sakit ya. Kita harus tetap pakai hikmat untuk bawa ke rumah sakit. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Dengan ya hujan-hujan, saya pakai mantel dengan motor, kita pergi gitu. Kita pergi sampai di rumah sakit, dokter periksa, itu panas anak saya 42 derajat. Sampai dokternya itu marah sama saya. Cik, ini kok sampai kayak gini? Gimana sih Cici jaganya? Katanya. Akhirnya saya bilang, saya nggak tahu dok. Saya bilang, saya nggak tahu panasnya setinggi itu. Saya bilang. Terus saya bilang, dia tuh udah nggak ada tadi dok. Jadi ini kok bisa ada katanya? Karena Tuhan, saya bilang. Terus dia pun kaget, ini kok bisa ada? Kaget, kok bisa ada? Kata. Saya bilang udah ya secara kedokteran 42 udah tinggi. Udah. Dan bisa menyerang saraf. Bisa menyerang saraf karena tinggi itu kan. Dia bilang, Ci, kalau begitu saya buka, dia sudah buka untuk opname. Opname nanti kalau dia panasnya nggak turun setelah saya kasih obat, Cici harus bawa dia ke rumah sakit, udah saya buat pengantar opname katanya gitu. Saya bilang iya, saya bilang sampai di rumah saya nggak opname, saya nggak pergi ke rumah sakit, cukup ke dia, dikasih obat segala macam, pulang ke rumah, terus saya tumpang tangan ke anak saya. Saya minta pertolongan Tuhan, saya minta, karena waktu saat itu kalau anak saya opname saya nggak punya duit Pak, saya nggak punya duit banyak untuk anak saya opname waktu itu. Nah, saya tumpang tangan, saya jagai anak saya selama 1 minggu. Tapi demamnya sudah reda pada saat itu, malam itu. Nah, selama 1 minggu saya takut step kembali kan, tapi saya terus setiap hari saya doain. Nah, Jo selamat, tidak pernah sakit lagi. Sejak itu dia tidak pernah sakit. Dia tumbuh menjadi anak yang lincah, yang pintar waktu itu. Itu bonus. Iya. Ini kesaksian Ciane benar-benar luar biasa ini. Dari awal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, ditolong Tuhan dalam konflik rumah tangga, ya. Padahal udah di ujung perceraian itu ya. Iya. Karena suami udah minta cerai ya pada saat itu ya. Sudah, suami udah minta cerai. Waktu itu terjadi pemulihan. Iya. Keuangan juga ditolong. Benar. Ya, anak juga dibangkitkan dari kematian. Ini banyak kali karya Tuhan, Ci, dalam hidup Ciane ini. Iya. Makanya saya bilang, kalau kita ikut Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup, gitu. Nah, proses itu saya menerima proses yang berkali-kali, ya. Tapi di dalam proses yang berkali-kali itu, Tuhan tetap menolong saya. Amin. Tuhan tetap memberikan jalan keluar untuk saya. Banyak mujizat yang saya temukan, banyak mujizat yang saya terima dari Tuhan. Makanya untuk hari ini saya ada sebagaimana saya ada, itu semua karena Tuhan. Amin. Karya Tuhan. Nah, dan sekarang ini ketika suami bilang bercerai, saya nggak mau cerai Pak. Karena saya bisa kita cerai. Karena saya dituntun juga sama hamba Tuhan kan. Hamba Tuhan tuh bilang, Dek, tidak ada perceraian dalam Kristen. Kamu memutuskan untuk mengambil dia sebagai suami, itu udah sah di mata Tuhan. Apapun dia, gimana pun dia, proses hidup yang kamu lalui, yang kamu jalanin, yang kamu terima, itu semua adalah untuk membuat level imanmu semakin tinggi. Iya, betul. Dan saya pegang itu. Suami minta cerai, saya hidup di luar, saya hidup sendiri, saya bawa anak-anak saya, ya, dalam kondisi
kondisi rumah tangga yang bukan hanya sekali saya mengalami masalah di dalam rumah tangga saya berkali-kali. Iya. Tapi di dalam itu saya nggak pernah mau maksud untuk menikah lagi atau berdekat dengan cowok laki-laki lain. Karena bagi saya gini loh, kita menikah dengan orang ini aja yang sudah kita kenal, suami kita yang sudah kita kenal dong, kita pacaran dan sebagainya, itu aja masih bisa nggak cocok dengan kita. Betul. Pasti ada konflik itu. Apalagi sama yang baru. Apalagi sama yang baru. Dan konsep tapi itu pemikiran saya ya. Kalau kita menikah lagi, belum tentu kita menerima laki-laki yang lebih baik dari suami kita. Betul. Pasti kita menemukan laki-laki yang mungkin bahkan lebih parah. Karena itu kan firman Tuhan, apa yang Tuhan persatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Iya. Itu konsepnya. Nah, kalau kita mau pegang itu dalam konteks yang kita taat ya. Memang untuk membentuk satu ketaatan itu sakit, Pak. Sakit banget, sakit. Kita diapain keluarga, kita diapa semualah. Kita harus nanggung itu. Tapi ya itu, Tuhan melihat kok setiap air mata kita. Tuhan melihat setiap detil hati kita. Jadi ketika kita mempertahankan rumah tangga, walaupun orang bilang hancur sehancur-hancurnya pada saat itu. Saya pegang gini, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya kembali, saya pasti kembali. Saya bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan yang gerakkan. Betul. Tuhan yang minta. Saya bilang, jangan saya bilang. Akhirnya setelah saya pergi-pergi itu kan suami yang telepon saya terus, suami yang ajak saya pulang. Nah, sampailah saya itu terus berharap. Padahal ya waktu saya banyak loh teman cowok saya. Banyak teman cowok saya yang mau sama saya. Ada juga yang berusaha mendekati nih. Iya. Pada saat saya sendiri saya berantem itu, saya kerja sendiri, saya jualan, saya IO dan sebagainya. Waktu itu tujuan saya itu saya cari duit untuk anak saya. Iya, betul. Saya tunjukkan ke orang bahwasanya saya mampu, saya bisa gitu loh. Nah, saya lakukan itu setiap hari. Nah, saya berdoa walaupun memang adalah jatuh bangunnya kita, ada titik lemah kita sebagai perempuan gitu ya. Tapi di tengah kelemahan itu selalu ada Tuhan kuatkan melalui orang-orang yang ada di sekeliling saya, melalui firman Tuhan yang saya ke gereja gitu ya, selalu ada gitu. Nah puji Tuhannya itu Tuhan itu nggak membiarkan saya gitu loh, tidak mau melepaskan gitu. Nah, sampailah di titik di mana saya itu menerima benar-benar mujizat Tuhan. Nah, saya kembali dan karena kita berjanji nih ya, kan nggak akan pisah. Saya berjanji sendiri dari hati saya tidak mau pisah Tuhan, saya tidak mau menceraikan suami saya. Dan kalau itu terjadi, lebih baik saya sendiri. Saya membesarkan kedua anak saya. Maka di mata dunia saya akan dibuat sebagai seorang ibu yang sayang sama anak kan. Nah, saya berpikir ya suatu hari anak saya besar, anak saya bisa melihat saya. Di mana perjuangan saya membesarkan mereka. Dan saya tuh tidak pernah mau berteman sama teman-teman saya yang cowok itu. Dan kalau saya mau secara dunia, saya menikmati dong. Menikmati mereka, bahkan yang mau sama saya itu orang-orang luar, Pak. Orang-orang luar. Artinya kalau kita mau berbicara tentang daging, gas, benar. Kan? Artinya udah banyak kawan, mau pula mereka sama kita kan, benar. Tinggalin aja. Iya benar. Ceraikan aja. Secara materi, saya hidup berkelimpahan. Betul. Saya tinggal di luar negeri. Ya, jadi enak lah gitu loh. Dunia menawarkan dunia itu menawarkan yang enak gitu. Tapi endingnya. Dunia itu selalu menawarkan yang enak, tapi endingnya seperti apa gitu loh. Nah, itu saya pikirkan. Dan satu hal, saya tuh takut untuk melakukan hal seperti itu. Ada satu ketakutan dalam diri saya tuh takut gitu loh, nggak berani ngambil keputusan seperti itu. Jadi, walaupun udah di depan mati nih ya. Iya. Saya bilang ya kita berteman aja. Saya bilang saya nggak punya niat untuk ke situ. Saya bilang ya berteman. Nah, sampai di satu keadaan ya Tuhan pakai suami saya lagi, manggil saya pulang. Itu kondisi itu akan terus berlangsung sampailah di akhir itu. Terakhir kali saya pergi itu di usia anak saya masih sekolah, Naomi masih SMP, Joe juga masih SD. Itu terakhir saya keluar juga lagi, Pak. Itu di terakhir kali. Bagaimana? Itu diusir juga itu ya? Iya, itu sampai setahunan loh, Pak. Lama kali. Iya, itu sampai setahun lebih, hampir 2 tahun saya keluar dari rumah. Hampir 2 tahun saya berusaha sendiri di situ. Nah, sekali lagi saya tidak punya niat untuk bercerai.
Ya. Saya jalanin hidup saya. Nah, setelah itu kita dipanggil pulang. Saya dipanggil pulang sama suami dan kita mulai segala sesuatu. Nah, saya percaya manusia itu awalnya itu memang dia mau baik gitu ya. Tapi mungkin karena faktor pengaruh dunia, lingkungan yang menjadi buat dia seperti itu. Nah, sampai di titik di mana saya mengalami, saya percaya juga Tuhan itu nggak mungkin nggak menolong saya. Udah banyak yang saya lalui. Iya, udah banyak yang saya lalui. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya satu persatu. Nah, masa sih hari ini Tuhan nggak berusaha atau Tuhan tidak kasih saya bahagia gitu? Nggak mungkin gitu loh. Saya tetap mengikuti Tuhan gitu. Nah, singkatnya saya itu sangat menikmati berkat Tuhan. Walaupun saya hidup sendiri di luar gitu loh. Dan satu konsep, saya tidak mau menikah lagi. Dan saya tidak mau coba-coba buka celah. Itu yang paling penting, tidak buka celah. Kadang-kadang di lingkungan saya IO ya. Saya IO di lingkungan saya itu banyak itu, Pak. Mereka udahlah, ayolah kita makanlah, clubbing lah segala macam. Tapi saya tidak pernah mau. Saya tidak pulang kerja, saya tetap pulang sampai di rumah. Karena saya ingat anak-anak saya menunggu saya, gitu kan. Nah, sampai itu saya jalanin hidup saya itu selama hampir 2 tahun saya pisah sama suami. Dalam kondisi konteks suami tidak mau membiayain anak saya. Karena dianggapnya anak saya kan keluar sama saya. Saya kan ibunya, ya kamu tanggung jawab, katanya. Tanggung jawab lah, kau sendiri. Kau sendirilah, katanya gitu kan. Nah, akhirnya, tapi ya sampai di situ Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan kehidupan saya. Saya nggak ini, Pak, nggak pernah itu kekurangan. Walaupun saya nggak punya megang uang. Karena apa? Selalu banyak teman yang menolong saya. Teman saya nanti datang, ada aja berkat yang Tuhan kasih. Nah, jadi banyak itu. Jadi dalam selama 2 tahun itu saya enjoy saya hidup. Puji Tuhan. Saya enjoy. Tepat di saat anak saya mau kuliah. Di situ saya Tuhan gerakkan suami saya untuk manggil. Saya nggak punya biaya dong, anak saya mau kuliah. Biaya besar ini. Jadi gengsi ya, secara manusia gengsi ya untuk kita pulang. Tapi Tuhan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang rencana Tuhan anak saya kuliah, maka segala sesuatu Tuhan lancarkan. Akhirnya ya Tuhan pakai suami saya panggil kembali, anak sama kami kita pulang gitu dalam kondisi. Nah, dia senang dengar anaknya dapat negeri waktu itu. Jadi dia senang anaknya kuliah dan segala macam. Nah, di situ Tuhan mulai mengubah. Mengubah hati dia. Mengubah. Saya percaya karena doa saya selama ini, sama perjuangan kita gitu ya. Nah, Tuhan di situ mulai mengubah dan anak saya bisa kuliah di Jogja waktu itu. Anak saya di Jogja kuliah dan saya yang mengantar anak saya ke sana kuliah. Nah, yang spesialnya yang Tuhan berikan untuk Naomi juga. Naomi itu pintar. Pintar di sekolah, di les maupun di kuliah. Naomi itu pintar. Bahkan dia ketika dia lulus dia cum laude. Naomi cum laude. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengadakan mujizat. Naomi itu mendapat beasiswa ke Taiwan waktu itu dari pemerintah. Itu program ISMA. Dari pemerintah. Kita nggak punya duit, Pak. Sekali lagi, nggak punya duit. Walaupun itu program dibantu pemerintah, semua dibiayain oleh pemerintah, tapi ada poin-poin yang kita harus keluar dulu. Rembes biaya. Nah, jadi kita nggak punya duit untuk biaya rembes itu, gitu loh. Kita bayar dulu, nanti bisa rembes ke pemerintah yang bayar. Nah, walaupun 100% itu dana semuanya dari pemerintah, tapi harus itu. Nah, saya berpikir dari mana saya harus dapat 15 juta waktu itu. Nah, itu untuk biaya asuransi ya. Selama setahun dia di sana dan di sana harus ada asuransi gitu. Nah, saya berdoa, saya cari, bahkan makanya saya bilang, kita tidak boleh berharap dengan manusia. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh. Ketika saya berharap sama dia bisa membantu saya, salah seorang teman saya bisa membantu saya, tetapi kenyataannya tidak bisa. Tuhan melakukan karyanya sekali lagi. Kau nggak punya duit, Tuhan buka jalan. Tuhan pertemukan anak saya dengan orang yang mau mengurusi asuransi yang tahun lalu mereka juga mengurusin dan pembayarannya bisa dicicil. Itulah jalan Tuhan itu ya. Itulah jalan Tuhan. Itu nggak disangka-sangka itu. Benar, itu nggak disangka.
Dan akhirnya berangkatlah dia akhirnya. Berangkat Naomi ke Taiwan, Wah. dapat beasiswa ke Taiwan. Kali. Setelah kuliah, dia itu 1 semester ya di Taiwan, balik itu kondisi kita tuh masih terus hidup di dalam Tuhan, kekurangan dan sebagainya ya, masih karena anak kuliah ya, kita saya buka usaha juga pun nggak begitu ini, saya terus berusaha, tapi ada saja mujizat pada saat kita mau bayar uang kuliah nggak ada gitu kan. Sekali lagi Tuhan tolong Naomi dapat beasiswa Bank Indonesia BI, 1 semester 12 juta. Mantap. Jadi luar biasa. Kita udah pinjem ke keluarga, kita pinjem kemana-mana ya, terbatas ya, bahkan adalah keluarga yang mencemooh dan sebagainya lah gitu. Tibalah saatnya Naomi mau bayar ya, kita nggak punya duit, nggak taunya keluar beasiswa BI dia. Tuhan genapi, Tuhan bayar gitu loh. Jadi ikut Tuhan itu sebenarnya indah kalau kita mau ngikutin. Sangat indah, ya, sangat indah. Tuhan hanya mau kita taat. Ya, nikmati proses. Kalau belum Tuhan tolong, bukan berarti Tuhan nggak bisa tolong. Mungkin belum waktunya. Benar. Gitu. Jadi tetap kita mengucap syukur dalam segala persoalan yang sedang kita hadapi. Iya. Jadi setelah Naomi kuliah, dia tamat. Naomi tamat dengan catatan, dengan prestasi yang cukup baik dari universitas. Dia dapat cum laude, dan itu kita juga nggak tahu, Pak. Dia cum laude itu kita nggak tahu. Jadi Naomi ini anak saya ini dia tertutup, dia agak sedikit tertutup. Pendiam lah kayak gitu ya. Iya. Jadi segala keinginan dia nggak ceritakan itu dulu sama orang tua. Sampai dia dapat berhasil, dia baru cerita. Tipenya memang kayak gitu, orangnya kayak tipenya gitu. Seperti itu. Jadi dia ketika dia cum laude, kita hadir nih kan, orang tua adiknya datang hadir. Nah, ketika hadir kita ke sana, kita diarahkan ke tempat yang khusus anak-anaknya yang cum laude. Jadi saya juga bingung kan. Kenapa di sini? Kenapa di sini? Saya pikir di atas lebih enak karena nampaknya langsung ke podium kan. Tapi dibilang, oh enggak Bu, di sini gitu kan, karena di sini anak-anak cum laude. Saya baru buka tuh undangan, saya lihat anak saya tuh cum laude. Nah, ketika dia dipanggil namanya cum laude gitu kan, saya kaget di situ. Saya kaget, saya bilang sama suami saya, ternyata Naomi itu cum laude ya, saya bilang. Iya katanya. Kita berdua, saya orang, mungkin disitulah saya orang tua yang nangis sampai. Iya, karena nggak tahu. nggak tahu sejauh ini Tuhan. Berarti selama ini sungguh-sungguh dia belajar. Iya. Sungguh-sungguh dia kuliah. Memang dia sungguh-sungguh dan kuliah itu memang dia ambil. Dia sesuai dengan keinginan dia. Kesukaan dia ya. Iya. Oke, ya. Nah, akhirnya setelah selesai Naomi, di antara semua kawannya dia belum ada pekerjaan. Naomi sudah dapat pekerjaan waktu itu. Di salah satu perusahaan Cina di Jepara, dengan posisi gaji itu di atas 10. Mantap kali. Oke. Jadi itu sampai terakhir dia kerja lagi di Semarang, posisi gaji pun tetap di atas 10, bahkan mendekati 20 waktu itu. Nah, dengan 1-2 hal, ada dia nggak seneng lagi dengan pimpinannya dan sebagainya, dan akhirnya Naomi itu kerja di Jakarta. Di Jakarta ini gitu. Nah, kerja di Jakarta ini sama dengan posisinya, apa yang dia inginkan dia tidak pernah ngomong. Nah, tidak pernah ngomong, dan dia sudah berhasil membuka satu perusahaan. Dia baru bilang. Baru buka perusahaan, setelah buka baru dia bilang. Setelah perusahaan ini sudah jalan, sudah ada customer, sudah ada transaksi dan sebagainya, dia baru bilang. Oke. Dia buka usaha dan sebagainya. Nah, saya percaya perjalanan hidup anak saya itu tak lepas dari Tuhan, pertolongan. Jadi Tuhan pulihkan segala sesuatunya, termasuk rumah tangga saya. Tuhan pulihkan. Hari ini saya hidup dari berkat yang Tuhan berikan, berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat keuangan. Tuhan pulihkan semua. Amin.
Secara manusia saat ini saya nggak kekurangan, Pak. Secara manusia. Puji Tuhan. Saya punya pekerjaan yang Tuhan berkati. Suami saya punya pekerjaan, anak saya punya usaha. Oke, puji Tuhan. Dan kalau saya nggak bekerja pun, anak saya sudah sanggup untuk membiayai saya. Artinya tinggal nikmati hidup aja, Ci Ane ini. Iya, tapi saya masih mau bekerja. Iya, karena udah terbiasa bekerja, nggak kerja jadi apa gitu ya? Iya, gitu. Jadi hidup itu indah bersama dengan Tuhan. Saya bisa berbicara begini karena saya mengalami. Saya menikmati proses demi proses hidup yang saya alami. Baik yang enak mau yang tidak enak. Kebanyakan tidak enaknya gitu kan hidup ini kan. Ya, tapi itulah Tuhan. Pokoknya jalan terus bersama dengan Tuhan. Dan Naomi sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Udah punya mantu. Iya. Udah oma ini? Iya, sudah. Cucu sudah berapa? Satu masih. Satu ya? Wah, ini berkat yang sangat indah sekali dari Tuhan ini. Dan saya ada di sini pun karena saya datang ke rumah anak saya. Iya, karena sebelumnya Ciana udah cerita tapi lewat rekaman ya. Iya. Dan hari ini kita langsung ketemu. Iya, kebetulan datang. Iya, saya diundang ke sini ya, puji Dan Tuhan. bisa langsung bersaksi di studio podcast Kana. Wow. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah bersaksi. Kesaksian Ciana ini akan memberkati banyak keluarga. Amin, 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 amin. Amin. Memang itu harapan saya supaya setiap orang yang punya masalah rumah tangga atau masalah pribadilah berharaplah terus sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Kalau saya bicara tentang Tuhan, saya terus menangis karena apa? Kebaikan Tuhan tuh luar biasa, luar biasa. Saya menikmati semua berkat yang Tuhan kasih, perjalanan semuanya, rumah tangga dipulihkan, anak-anak saya dipulihkan Tuhan, bahkan Tuhan memberkati anak-anak saya. Nah itu apa sih lagi yang mau kita komplainkan ke Tuhan gitu. Betul. Jadi kalau setiap pagi itu saya berdoa, saya cuma ngucap syukur aja gitu. Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kesehatan, ngucap syukur gitu. Hanya itu aja, kita nggak bisa buat apa-apa. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Ciana sudah mampir ke studio podcast Kana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu bersaksi seperti Ibu Ana, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production atau Facebook Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang Tuhan sudah persatukan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan atau kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Bukan berarti bisa bercerai. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.